Oke, selamat pagi semuanya atau selamat siang adik-adik. Hari ini kita akan belajar terkait berpikir komputasional dan algoritma. Di sini kita akan membahas terkait Arduino. Untuk tujuan pembelajaran saat ini adalah setelah mempelajari materi ini, siswa mampu diharapkan menjelaskan konsep variabel dan penggunaan di Arduino. Kemudian menggunakan berbagai operator dalam program Arduino. Kemudian yang ketiga, mengimplementasikan komunikasi serial untuk mengirim dan menerima data. Kemudian yang keempat, mengaplikasikan nilai konstanta seperti true, false, dan high low pada Arduino. Kemudian yang kelima adalah menerapkan logika percabangan menggunakan if dan else. Oke. Bagaimana cara Arduino menggunakan variabel, logika percabangan, dan komunikasi dengan perangkat lain untuk mengambil keputusan dan mengendalikan perangkat elektronik? Nah, kita akan melihat itu. Oke, kita masuk pada materi yang pertama yaitu variabel pemrograman Arduino. Jadi adik-adik, variabel mungkin saat ini sudah secara umum terdengar di telinga adik-adik bahwa jadi variabel itu merupakan wadah untuk menyimpan data di mana data ini dapat berupa berupa angka, huruf, ataupun simbol. Jadi penamaan variabel sifatnya bebas, namun harus dilakukan dengan ketentuan berikut. Ada 4 ketentuan di sini. Yang pertama adalah tidak menggunakan spasi, kemudian tidak menggunakan angka di depan nama, misalnya 7 nilai, kemudian maksimal 32 karakter, tidak menggunakan istilah dalam bahasa C Arduino seperti loop, main, setup, dan juga lain sebagainya. Oke, selanjutnya, operator pada program Arduino. Jadi di sini ada 4 operator pada program Arduino. Yang pertama, operator matematis, di mana yaitu aritmatika adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari perhitungan dasar seperti operasi penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Program Arduino juga memiliki operasi matematis berupa modul division yang digunakan untuk mencari sisa hasil bagi. Kemudian yang kedua itu ada operator pembanding program Arduino, di mana operator perbanding Arduino ini digunakan untuk membandingkan dua buah nilai untuk menentukan hasil apakah sama besar atau lebih kecil atau lebih besar atau lebih besar sama dengan. Nah, atau dan seterusnya. Nah, hasil perbandingan ini akan dikeluarkan dalam bentuk boolean, nilai satu atau nol. Ada sudah tahu kan untuk satu itu apa, kemudian nol itu apa, oke? Untuk yang ketiga, ada operator boolean. Nah, mari kita lihat operator boolean dalam program Arduino. Boolean merupakan tipe data yang nilainya hanya terdiri dari benar atau salah saja, yang dinotasikan dalam angka 1 untuk benar, sedangkan 0 untuk salah. Jadi, 1 itu true, kalau 0 itu adalah false. Oke? Yang keempat itu ada operator bitwise dalam program Arduino. Operator bitwise ini digunakan untuk memanipulasi data bertipe bit. Oke, Dede? Sampai sini paham ya? Oke, sekarang kita masuk pada serial pada program Arduino. Jadi serial dalam program Arduino ini ada serial begin, kemudian ada serial println. Oke, mari kita lihat. Jadi serial pada program Arduino ini Nah, program Arduino memungkinkan komunikasi dua arah, di mana hasil perhitungan Arduino ini akan ditampilkan pada serial monitor. Hal ini dapat terjadi karena keterlibatan transmitter dan juga receiver, yang mana pada papan Arduino tersedia pada pin RX, TX, maupun pada USB. Jadi yang pertama kita lihat ada serial begin, di mana contoh penulisannya kita bisa lihat pada bagian ke bagian
kotak ini di mana misalnya kita punya serial titik begin, buka kurung 9600 tutup kurung titik ganda. Nah, fungsi ini, perintah ini berfungsi untuk mengaktifkan komunikasi serial dengan nilai kecepatan transmisi sebesar 9600 Bps. Nah, oke. Oke, selanjutnya yang kedua ada serial print. Nah, kalau ada dilihat contoh untuk penulisan serial print ini dapat dilihat serial print titik atau serial print dot serial dot print dalam kurung nilai titik ganda. Jadi nilainya ini kita bisa ganti dengan nilai apapun atau dengan kata. Kemudian perintah ini berfungsi untuk menampilkan teks ASCII. Kemudian perintah ini dapat dibuat dalam berbagai bentuk. Contohnya bisa dilihat di kotak yang ini, ada dilihat. Kalau kita serial print dalam kurung 88 akan menghasilkan nilai 8. Jadi dia akan ngeprint 88. Kemudian contoh juga kalau kita punya serial print 1.23456, dia akan menghasilkan 1.23. Jadi dua, dua angka di belakang koma. Kemudian misalnya kita punya serial titik print D, maka akan menghasilkan D juga. Oke. Kemudian ada serial print Hello World. Ah, ini paling sering ya kalau ditemui di um, modul-modul. Yang pertama itu Hello World. Ah, akan menghasilkan Hello World juga, oke? Kemudian selanjutnya, bagian ketiga ada serial print line. Jadi ini LN, oke? Jadi pada dasarnya sebenarnya serial print ini, print LN ini sama halnya dengan serial print, namun hasil yang ini dicetakkan di uh, line kedua atau line berikutnya. Oke, jadi dijelaskan di sini pada dasarnya perintah ini sama dengan serial print. Yang berbeda adalah keluaran nilai selanjutnya akan ditampilkan pada baris baru. Jadi misalnya serial print 88, maka hasilnya itu akan di-print di bagian bawah sini. Oke, selanjutnya ada kita akan membahas terkait nilai konstanta program Arduino, di mana nilai konstanta adalah nilai yang sudah ditentukan dalam Arduino sehingga tidak lagi mendefinisikan dari awal program untuk penggunaannya. Berikut ada beberapa jenis nilai konstanta dalam Arduino. Ada 3 jenis di sini. Yang pertama adalah true dan false. True atau false. Oke, jadi true atau false ini merupakan konstanta boolean yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah nilai apakah bernilai benar atau tidak. Kemudian false lebih mudah untuk didefinisikan karena akan selalu bernilai nol. Ada ingat bahwa false itu akan selalu bernilai nol, sedangkan true sering dikatakan sebagai nilai satu yang mana hal ini benar adanya, namun true memiliki definisi yang lebih luas, di mana jika nilai integer apapun selain nol adalah bernilai true. Demikian halnya dengan nilai -1, 2 dan juga -200 ini didefinisikan sebagai true. Jadi ada diingat bahwa kalau di nilai konstanta pada Arduino itu kalau nilainya berupa boolean bahwa nol itu adalah ya false. Kemudian selain dari nol dengan bilangan integernya maka semua bernilai true. Oke. Kemudian ada yang kedua, high dan low, di mana kita membaca atau menuliskan sebuah kode pada pin papan Arduino hanya terdapat 2 kemungkinan nilai yang dapat diterima atau disetel oleh pin, yaitu high dan low. Singkatannya, singkatnya perintah untuk menyalakan atau memberikan sinyal satu eh, atau menyala pada Arduino adalah high, sedangkan perintah untuk mematikan atau memberikan sinyal nol pada pin adalah false. Oke, jadi ada ingat bahwa satu itu untuk menyala atau high. Kalau untuk yang nol adalah untuk mematikan atau false. Oke. Jadi satu itu height, kemudian nol itu pin, pada pin ya. Oke, selanjutnya ada input dan output. Jadi variabel konstanta ini sering digunakan pada fungsi pin mode dalam kurung.
Untuk mendefinisikan PIN digital. Apakah PIN tersebut berperan sebagai input atau outputnya? Oke, selanjutnya kita masuk pada perintah PIN digital, input atau output pada Arduino. Jadi yang pertama itu adalah PIN mode dalam kurung, ke kurung, tutup kurung. Oke, PIN mode ini digunakan untuk memasukkan perintah pada sebuah PIN apakah akan digunakan sebagai input atau output. Yes. Oke. Untuk format penulisan, ada bisa lihat di sini. Untuk format penulisannya, sebentar. Oke, ada bisa lihat di sini. Ada format penulisannya. Di dalam kotak ini, pin mode, buka kurung pin, koma mode, uh, tutup kurung, titik ganda. Oke, keterangannya, pin ini adalah nomor pin pada papan Arduino, sedangkan mode ini atau mode ini adalah input, output, atau input palap. Oke. Selanjutnya, mari kita lihat untuk contoh pemrogramannya. Jadi di sini ada contoh pemrogramannya, penggunaan pin mode, di mana adik-adik bisa lihat. Ini adalah contoh penggunaan pin mode. Bentar. Oke, jadi adik-adik bisa lihat di sini bahwa ini ada contoh program pin mode, di mana eh, pin mode digunakan untuk mengontrol digital 13 yang biasanya terhubung dengan LED bawaan Arduino. Jadi pada fungsi setup ini pin 13 diatur sebagai output menggunakan fungsi pin mode. Kemudian ini berarti bahwa PIN 13 akan digunakan untuk mengirim sinyal listrik, misalnya untuk menyalakan atau mematikan LED. Kemudian ada void loop di sini. Dia menggunakan digital write, di mana fungsi loop PIN diatur ke high menggunakan digital write, di mana yang berarti LED pada PIN 13 akan menyala setelah itu. Program akan menunggu selama 1 detik. Ini kemarin kita sudah lihat ya, 1 detik sama dengan 1000 di sini delay. Proses ini akan berulang terus-menerus sehingga LED akan berkedip dengan interval 1 detik. Oke, selanjutnya kita masuk pada digital. Oke, kita sekarang masuk pada digital read pin. Oh, jadi adik-adik kalau ada dilihat, fungsi ini digunakan untuk membaca nilai dari pin digital spesifik. Secara spesifik, fungsi ini akan membaca apakah nilai yang ada bernilai high atau low. Jadi, untuk format penulisan, adik-adik bisa lihat di bagian kotak ini, ada digital read dalam kurung pin. Oh, oke. Nah, ini contoh untuk penggunaan digital read untuk membaca status tombol bottom adalah pin tertentu. Jadi, um, di sini contohnya ini menggunakan read untuk membaca status tombol button pada pin tertentu.
Oke, jadi eh, bisa dilihat di sini ada, kalau kita lihat ada dua konstanta di mana bottom pin didefinisikan, eh, button pin ini yang terhubung dengan tombol pin 2, kemudian dan LED pin ini adalah yang terhubung dengan LED pin 13, oke. Kemudian kita lihat lagi, eh, dap- jadi secara keseluruhan, contoh kode ini untuk mengontrol LED menggunakan tombol pass button dengan Arduino. Kemudian kita mau ada menggunakan fungsi setup juga di sini, kemudian ada fungsi loop, dan juga jadi inti program ini adalah program ini membaca input dari tombol yang terhubung ke dua pin. Jika tombol ditekan, LED di pin 13 menyala. Jika tombol tidak ditekan, LED akan mati. Oke, jadi adik-adik bisa paham kan sampai di sini. Yang tidak ada di PPT tolong dicatat supaya tidak kelewatan. Oke, yang ketiga, kita masuk materi ketiga, digital write pin value. Jadi, kita membahas terkait fungsi ini. Jadi, fungsi ini memungkinkan adik-adik untuk menuliskan nilai high atau low pada suatu sebuah digital pin. Jadi, kalau yang tadi ini uh, untuk nilai yang bernilai high atau low, sedangkan ini untuk melihat high atau low tapi pada sebuah digital pin. Jika pin sudah dikonfigurasi sebagai sebuah output dengan fungsi pin mode, maka volts dari pin tersebut akan diatur ke nilai korespondensi 5 volt atau 3,3 volt pada papan 3,3 volt pada kondisi high atau 0 volt pada kondisi low. Oke. Jadi, untuk format penulisannya bisa dilihat nomor pin pada papan Arduino, kemudian value atau high atau value high atau low. Selanjutnya, kita lihat untuk programnya, adik-adik bisa lihat di sini. Jadi, contoh program ini adalah gambaran contoh kode Arduino menggunakan fungsi milis untuk membuat LED berkedip tanpa menggunakan fungsi delay. Kemudian, ini disebut dengan metode blink without delay yang memungkinkan program tetap berjalan secara bersamaan dengan fungsi lainnya tanpa berhenti oleh delay. Oke, jadi contoh program ini menggunakan fungsi digital write atau pin value untuk menyalakan dan mematikan LED tanpa menggunakan fungsi delay. Kalau ada lihat di sini, kemudian fungsi digital write ini atau pin value digunakan untuk memberikan sinyal high atau low ke pin digital yang ditentukan yang biasanya digunakan untuk menyalakan atau mematikan perangkat seperti LED atau relay. Selanjutnya, adik-adik, ada juga kita tetap menggunakan dua fungsi utama yang ada pada Arduino yaitu void setup dan juga void loop. Oke. Kemudian kita lihat lagi untuk yang bagian ini perintah pin analog em, input atau output. Jadi I garing O ini input atau output pada Arduino. Jadi yang pertama ada analog read pin. Fungsi ini dapat membaca nilai dari pin analog yang telah ditentukan dalam sebuah variabel. Kemudian tidak seperti pin digital, pin analog ini sebentar. Oke, jadi tidak seperti pin digital, pin analog pin analog ini tidak membutuhkan perintah pengisian dengan menggunakan fungsi pin mode. Oke, jadi format penulisannya ini adalah analog analog read pin, di mana contoh programnya ini bisa dilihat pada tabel ini, di mana tadi kita menggunakan ada dua cons di sini.
di mana ada low pin itu 2, sedangkan ini ada high hash pin itu ada 3, 13. Jadi program ini terlihat pada gambar ini adalah contoh program Arduino yang menggunakan beberapa LED dan fungsi analog write. Oke, untuk mengatur tingkat kecerahan LED, program ini membuat LED secara bertahap menyala dari tingkat kecerahan rendah ke bagian ketinggi. Jadi, lihat di sini kita mendefinisikan rentang pin yang akan digunakan untuk mengontrol LED, dalam hal ini pin 2 hingga 13. Kemudian ada kita menggunakan fungsi setup dan juga void loop. Selanjutnya, sebentar. Oke. Oke, jadi inti dari program ini adalah program ini memudar setiap LED dari pin 2 hingga pin 13 dengan tingkat kecerahan yang secara bertahap meningkat dan kemudian menurun. Program menggunakan analog write atau juga analog key yang memungkinkan pengontrolan kecerahan dalam 256 tingkat dari 0 hingga 255. Bisa lihat sini brightness-nya ini. Oke. Selanjutnya ada analog write. Oke. Oh, mohon maaf ya. Jadi itu yang tadi untuk analog write. Sebentar. Jim, James, tunggu ya. Oke, jadi yang eh, terakhir ini ada percabangan pada program Arduino. Jadi percabangan pada Arduino ini sama dengan bentuk percabangan pada program lain, di mana tujuan utama adalah memberi instruksi pada program untuk memproses keputusan yang tepat dan sesuai dengan kondisi yang ada pada sistem yang digunakan. Jadi algoritma percabangan ini disebut juga dengan algoritma seleksi kondisi. Selanjutnya, di sini ada penggunaan if. Jadi, pernyataan if ini berfungsi untuk memeriksa kondisi dan mengeksekusi pernyataan atau kumpulan pernyataan berikut jika kondisi bernilai benar atau true. Jadi, format penulisannya ini adalah if dalam buka kurung kondisi, buka kurung kurawal, kemudian pernyataan tutup kurung kurawal. Contoh programnya kita bisa lihat di sini pada contoh program if ini. Ada yang bisa lihat di sini. Oke, selanjutnya
untuk if dan else ini sama seperti kontrol percabangan if else ini memungkinkan kontrol lebih luas pada aliran program, perintah pada else jika ada, dan eksekusi jika kondisi pada if bernilai salah atau false. Pengujian ini berjalan secara sekuensial, di mana setelah sebuah barisan program akan diuji secara berurutan hingga ditemukan nilai true pada pernyataan yang diuji. Setelah nilai true ditemukan, maka seluruh konstruksi if else ini selanjutnya akan dilewati. Untuk format penulisan dapat dilihat pada ini. Selanjutnya, ini adalah contoh programnya. Nah, kemudian untuk tugas adik-adik akan dibagi ke dalam 5 kelompok. Kemudian, setiap kelompok akan memilih salah satu materi dari 5 poin ini. Kemudian, eh, diskusi sesuai dengan materi yang diambil. Kemudian, paparkan hasil diskusi dengan pendampingan guru. Oke. Untuk materi apa lembar kerja peserta didik akan saya kirim ke grup adik-adik. Jadi mungkin adik-adik akan lihat ada instruksinya lebih lanjut di sana. Jadi adik-adik akan disuruh pilih salah satu materi di sini, kemudian menjelaskan menggunakan PowerPoint atau menggunakan Canva untuk materi presentasinya. Silakan adik-adik lihat. Oke. Um, untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Selamat siang semuanya.